daun. Yang masih jadi paling jadi apa tadi? Terakhir. Selain monyet apa? Telurnya juga. Telur. Kenapa tadi nggak sweet? Ayam bolir. Oke. Kenapa kok jadi telur terus Pak? Kenapa? Justru ini saya juga sangat aneh ya. Dari dinosaurus bisa jadi telur. Ada di sini keduanya. Gitu ya. Berarti memang ini ya. Turun lagi, kalah lagi. Kalau Bapak kenapa Pak? Sulit kalah lagi, udah jadi ayam, mau jadi udah gini monyet, turun lagi. Berarti ini faktor keberuntungan ya. Oke, kenapa Pak? Bapak jadi apa tadi Pak? Ayam. Kalau sweet sih. Oh, kalah sweet. Berarti kurang beruntung. Kurang beruntung. Enggak ada tekniknya Pak. Sweet Pak. Itu iya. Tekniknya apa? Ada yang sulit Jawa, ada yang spontan banget. Nah ini nih bosnya nih. Oke, ya. Tepuk tangan dong. Kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk ya. Nah, teman-teman, gimana rasanya tadi? Seru ya? Luar biasa. Ya walaupun kesal juga kan akhirnya juga. Mau lagi. Ulang lagi. Jawab, jawab. Nah, apa yang bisa kita ambil dari permainan ini? Permainan ini itu mengajarkan kita kalau perubahan itu kan pasti ya. Ya, untuk mencapai dewa ini kan butuh perjuangan nih. Iya kan? Butuh proses, butuh perjuangan gitu ya. Butuh proses, butuh perjuangan. Jadi itulah yang dilalui teman-teman semua untuk bisa capai target yang ditargetkan sama Budisnya. Ya kan? Nah, targetnya kan paling tinggi, ya kan? Targetnya pasti tinggi. Nah, mungkin target itu ya segini aja deh. Seperti kemarin kata Pak Iwan, pengen ke surga level berapa nih kita? Kalau surga yang level 1 itu parah tuh. Soalnya deket sama pengen gua naik sendiri ya. Dimasuk Pak Ibu kemarin surga level 7. Di mana itu seperti kalau kita proyeksikan dalam pekerjaan sehari-hari ya, targetnya yang diberikan sama Bu Dewi. Nah, prosesnya memang seperti itu. Gitu ya. Prosesnya memang susah, memang berliku-liku ya, dan kadang-kadang ada naik ada turunnya. Ya, tadi ada yang beruntung banget tuh, ya sekali switch mau jadi dewa. Tadi siapa yang pertama jadi dewa tadi? Cindy kayaknya. Cindy. Aku yang kedua. Dewa sweet ternyata Cindy. Nah itu betul tuh ya, betul. Hoki ya. Cuma kan nggak semuanya orang hoki gitu kan. Ya kan? Nggak semuanya orang hoki. Jadi itulah yang kita bisa pelajari dari permainan itu. Gitu. Nah, semuanya butuh proses, semuanya butuh usaha. Ya. Nah, tinggal struggling point-nya kita aja seperti apa. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, saya serahkan kepada Pak Ibunya. Iya, makasih. Ya, enak banget. Oh, teman-teman. Jauh. Sri, ini baterainya habis. Pas banget. Tes. Ya. Baik. Kayak. Ya. Jadi memang hari ini kita belajar bahwa apa tadi yang paling penting dalam hidup ini adalah hoki. Iya kan, hoki. Iya, hoki keberuntungan. Tapi hoki itu sebenarnya kalau di kitab suci disebutin sebenarnya berkah Tuhan itu udah pasti turun, semua orang udah punya. Cuma ketukik untuk membuka tutupannya kayak gimana.
ada ayat Al-Quran. Ya, dan udahlah, menarik itu. Yang kedua tadi, harusnya yang jadi monyet itu salah betul. Harusnya ketika jadi monyet, apalagi lidahnya, bibirnya. Jadi gini. Itu mungkin lebih cocok tadi. Ya udah, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf hari ini saya agak terlambat karena satu dan lain hal. Ya, bangunnya sih pagi, tapi ya itulah kejadian. Terus yang kedua, memang disambut dengan begini begitu saya ya. Sebelum saya datang nggak gini kan? Iya, jadi ini ada semacam apa konspirasi. Konspirasi global. Ya udah, kemarin udah belajar apa aja? Ya kemarin juga sampai jam 6 lagi ya. Terus yang belajar yang kerja di sini jam berapa tuh? 9. Luar biasa. Ya, sampai jam 9 memang berarti dedikasi kerjanya itu yang disebut Pak Gilang tadi luar biasa. Ya, Bu Regina nggak usah ragu punya tim ini. Artinya Bu kerjain, ya artinya Bu kerjain terus Bu ya. Jangan kasih salah, jangan kasih salah ya. Kerjain aja terus Bu. Udah siap kok mereka untuk dikerjain sampai malam. Kok jadi gak enak sih akhirnya? Belajar apa kita kemarin? Recap lagi. Jangan ngomong judulnya. Belajarnya apa? Nggak boleh yang diingat aja. Pagi dulu, sesi 1 itu bahasa dulu sesi sore. Asesmen diri sendiri dulu. Pikir tujuannya apa? Sama isi peduli. Oh ya udah, jaga-jaga ya. Itu juga langsung habis baterainya. Ya, apalagi asesmen antara diri sendiri gunanya buat apa? Ya paling utama apa? Sadar. Kalau kunci perubahan apa? Kesadaran. Kalau anda nggak sadar diri anda gimana, nggak akan bisa berubah. Begitu udah sadar baru bisa berubah. Itu yang kedua, haruslah sadar diri dulu. Dan itu yang paling utama ya. Dan ketika kita mau berubah itu ada dua kondisi. Apa aja? Mental dan skill. Sekali lagi ada dua apa aja? Mental dan skill. Nah kalau udah ada problem, mana yang diberesin dulu? Skillsnya dulu. Karena kalau enggak mentalnya akan balik lagi ke kondisi awal begitu ketemu dengan kenyataan lapangan. Betul? Ya. Terus dari situ baru kita belajar membaca beragam masalah yang terjadi dalam penagihan di corporate. Ada 5 channel dan 5 masalah. Ya. Nah, ada project, ada corporate, ada masalah internal, ada masalah yang berhubungan sama customer yang kurang ajar. Yang kata-katanya indah. Lu kayak tahu gua aja, lu percaya aja kabar gua. Lu belum janji sih, begitu janjian hilang. Ingat nggak? Kalau yang internal masalahnya kasusnya kayak model trade, fakturnya panjang, panjang. Gitu ya, setiap orang punya masalah sendiri. Oke, ya begitu korporat, begitu pemerintahan ya dimodusin, anggarannya habis. Lalu dari suruh kerjain, administrasi dan tadi yang terkait kayak gitu ya. Ya toh, tapi minta dikondisikan. Dan kita nggak terima transfer, terimanya enggak. Zaman sekarang nggak main cash. Jam tangan yang harga 1 miliar. Ya, barang-barang yang kecil tapi mahal. Ya, kan kayak gitu. Ya kayak gitu serba salah tuh atasan kita itu. Karena kalau dia ngasih juga nggak positif disetujuin, nanti dipertanyakan sama KPK kan, bisa panjang cerita. Ya, apalagi perusahaan yang berdiri di tengah-tengah raksasa di Brunei. Ya, di Brunei. Di Indonesia nggak ada ya? Hah? Iya aman. Udah. Ini lama aja nih bunyinya. Jadi kalau kemarin diperbaikin, sering kali diperbaikin tadi udah ngomong kan? Iya biasanya. Oh berarti orang IT-nya lagi dicari. Iya, orang gitu. Jadi setiap mulai pagi begini terus, setelah berapa lama begini, dibenerin, Anda datang. Jadi aman kemarin. Kalau hari ini awal tadi bagus, masuk begini. Nah lanjut lagi, ya.
Lalu ketika kita profiling customer, profiling collection, ya, yang corporate ada 4 penyebab umum nggak bayar. Apa aja? Karena keadaan ekonomi sama regulasi. Yang kedua, karena manajemen keuangannya, cash flow-nya, ya ada cash flow dari operatingnya udah nggak profit, dari investingnya kebanyakan, dari financingnya nggak benar. Yang ketiga, karena manajemennya. Yang keempat, internal kita modus. Betul? Ya. Dari situ kita baca namanya ranking penagihan. Nah sekarang sambil nyontek boleh deh. Ya udah terbukti ngeliatin saya berbohong semua. Ya, jadi paham ya kalau ada lihat training itu pas habis udah sehari aja udah lupa kan? Ya. Ranking penagihan. Kalau dia nggak punya duit yang nggak dibayar duluan atau pajak dan dokter-dokter. Ya, setelah itu baru kredit yang tanpa jaminan. Contohnya apa? Tempo barang dari Cendo. Itu kan jaminan. Yang selanjutnya apa? Kredit yang pakai jaminan karena bisa diisi. Lalu listrik dan air. Jadi kalau listrik dan air gaji karyawan ya. Kalau gaji karyawan aja udah dibayar, jangan harapin Cendo dibayar. Kalau listrik dan airnya aja udah nggak dibayar, kita bisa ngarepin kita dibayar nggak? Nah yang kayak gini-gini kan harus dicari tahu. Bahasa kerja ditanya. Ya, dan itu berarti salah satu informasi yang harus diminta oleh Pak Ali agar dimasukin ke sistem. Ya, udah. Ya. Selanjutnya, halo. Ya. Lagi kan? Loncat pikir. Kalau diurus aja. Lalu yang ketiga apa? Selanjutnya, ya kita belajar juga kalau kita mau analisa, jangan sampai si anak-anak ini yang analisa datanya kalau bisa ditampilin. Contohnya data menganalisa 24 bulan terakhir pembayaran. Ya sehingga tahu profilnya paling mentok dia bisa berapa bulan nunggaknya dalam 24 bulan. Ingat nggak ada orang tipenya yang penjahat kambuhan, ada yang cuma orang baik lagi masalah, lalu ada mafia. Kan beda tuh profil pembayarannya. Tapi kalau suruh anak-anak baca dulu 24 bulan kan bocah atau bocah. Tapi kalau pakai 00110 itu apa enggak? Lihat profil 24 bulan udah ketahuan kan kayak dia kayak gimana. Ibu panasan? Mungkin karena sejak ada saya, mungkin ke saya hotman. Hotman jadi ibu panasan berapa? Kayaknya hotline. Panis ya. Hotman. Ya lanjut lagi ya. Sampai mana tadi itu? Ya setelah kita profiling, ya terus ya kita tahu kalau secara data yang kita dicari juga kalau nanti kita mau pakai aspek hukum, ujung-ujungnya pakai pilot. Dan untuk pilot berarti kita harus tahu asetnya yang dimiliki apa aja. Kita bisa pakai yang namanya pendekatan IT kayak AI dan nyari data gitu ya ke lembaga yang kita kasih. Capil lah segala macam. Ya, udah lanjut. Selanjutnya kita dalam memprofiling customer itu juga bisa lihat dari beragam informasi lain yang namanya behavioral transaction atau perilaku dia selama sama kita. Mulai dari open date-nya kapan, alias dia mulai jadi pertama customer kapan, informasi pas aplikasi, informasi perbuatan dari limit berapa yang dipakai, ya kapan terakhir dia delinquent atau macet dan sebagainya. Ya, sudah. Produk yang diambil apa, profilnya kan ketahuan. Mana produk yang mudah digeser, mana yang susah digeser. Ya, beton susah ngegesernya, tapi kalau sak-sakan cepat. Semakin ngebak, nah itu dia harus modusnya harus kencang tuh, karena yang bisa nampung nggak banyak. Tapi kalau sak-sakan, gesernya cepet banget. Nah, ya. Nah, apalagi tuh selanjutnya. Ya, kita bisa lihat, jadi sesi 1 itu bicara, kita analisa dulu sebelum menagih. Ya, di bawah pitak ada otak, stop asal ngejeplak, mikir dulu sebelum bertindak, jangan asal berkendak. Apalagi atasan lu orang Batak, namanya otak, letak, otak, ya. Gimana? Analisa dulu sebelum bertindak. Karena atasan lu orang Batak.
Oh, Hafalin deh. Itu juga heran yang aja gitu ada aja ya kata-katanya ya. Kalau marahin orang, sompret, kampret, monyet, bete, kutet, bapet, apet, ngepet, supret, dupret, dupret. Belum ketemu. Tapi ada orang kan? Nggak ada. Dua kali. Oh, orangnya di sana nggak ada, berarti kudu ditelepon. Nah, PIC-nya lagi kosong. Sudah, lanjut. Ya, udah langsung aja ke sesi 2 deh. Sesi 2 bicara. Pak, bicara apa? Collection essential as customer service. Business service. Tapi sebenarnya sekarang ekonomi bukan lagi produk, komoditas, produk, service, dan terakhir experience. Eranya udah experience sekarang. Ya, experience pengalaman yang kita rasakan, kita lihat, kita dengarkan, kita cium, kita hirup, kita sentuh. Tapi yang paling membuat kita tidak lupa adalah how do you make me feel? You make me feel so good. Bagaimana Anda? Apa perasaan yang Anda miliki terhadap seseorang? Apa yang Anda ingat atas perlakuannya kepada Anda? Ya, rasa-rasa itu. Ya, kopi ini dulu pernah panas, hangat, dan menggelora. Tapi karena kau lama diamkan dan cuek, sekarang sudah tidak diam, sudah aneh, dingin, bosan. Ya, sehingga seorang laki-laki menyadari kesalahannya terhadap istrinya. Dan sekarang cukup sadarin dari Surabaya. Gue mau ngomong lu, Ben? Enggak. Iya. Enggak, kamu rasa kok. Oh iya, saya ngomong kamar. Surabaya. Surabaya. Wow. Tapi apa ada sana? Kok pas bener kebetulan. Saya nggak ngerti. Ya, There is no coincidence loh Pak. oh gitu. Kamu itu udah di profile semua, Pak. Dari semua coincidence ya. Yang ada apa jadinya? Wes. Ya, ini kasusnya kalau nggak bunyi tengetnya itu ntar direkaman. Udah lanjut lagi. Ya, kita masuk ke mana abis ini? Ketika kita bicara experience ya, jadi ada customer service, customer care, customer experience. Kalau customer care bisa bagian customer experience bisa masuk ke strategi customer care, bisa juga enggak. Ya, tapi customer care itu berpikiran agar apa? Loyalitas. Orang beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, dalam profiling customer ya, nasabah itu industri keuangan. Di customer itu kita kenal dengan teman-teman ada kualitas dari produk dan tujuan dari pembelian. Ada yang sifatnya transaksional, ada yang ke relationship. Ya. Ada yang produk larinya ke service dan experience. Nah, Anda terhadap customer ini masuknya strategi yang mana? Ada customer pujaan hati. Kenapa? Udah nggak ribet, nggak rese, bayar cepet, nggak peduli harga karena dia megang, ya udahlah, gitu kan. Ada customer yang nyebelin. Udah marginnya tipis, nawar mulu, minta program, bayarnya lambat, nyusahin, ngabisin waktu. Ada yang normal, butuh perjuangan tapi normal. Ada yang perjuangan habis-habisan. Nah, ini kan mau dimasukin ke dalam yang mana nih strategi untuk setiap ini? Betul? Nah, itu Anda butuh ditentukan oleh bagian jagoan kita, yaitu anak-anak yang pegang komputer kemarin. Alias analytics. Ya. Tante Jessica gitu ya, yang sedang bingung mau nambah anak apa enggak. Belum. Ya kan kita yang mau nambah anak apa enggak, di email lama. Antara mau tapi dia merasa kesibukan hidupnya itu, gak mau ngerepotin mama. Udah lanjut. Ya, dibahas lagi, rese banget orang yang ngajar. Dah, ya. Sudah. Terus dari sana kita lihat, ketika kita bicara service, ya, maka berarti harus dijelaskan dan didetilkan perannya kolektor apa yang boleh, apa yang enggak. Anda udah ngerti lah yang kayak gituan, yang nggak boleh, yang bikin beta apa yang enggak. Nggak usah dibahas terlalu dalam karena itu basic banget. Ya, nah dari dasar ini baru kita ngomong cara berhadapan dengan customer. Yang pertama adalah di bawah pitak ada otak. Jadi program, kalau komputer ada software, kalau manusia software namanya apa?
mental psikologis. Maka aspek psikologis penting banget dibahas. Kita kenal secara umum yang paling gampang dari zamannya Aristoteles. Ya, dia bagi manusia menjadi 4. Itulah yang kita kenal dengan tipe kepribadian kuasa, gaul, harmoni, pemikir. Trainingnya bukan membuat Anda untuk bisa panggil orang suruh ngisi assessment. Trainingnya adalah membuat Anda bisa mengenal orang langsung dari pas lihat tulisannya dan sebagainya. Ya, yang tulisannya tajam-tajam, tegas-tegas itu kalau nggak kuasa, kalau nggak pemikir. Yang tipenya tulisannya itu cantik, cute, itu biasanya ada harmoni atau gaulnya. Yang berantakan, gaul. Iya kan? Iya, agak gede-gede tulisannya, berantakan, itu biasanya gaul. Yang kecil-kecil, pemikir, karena pelit. Hitung-hitungan orangnya. Orang pemikir kayak gitu. Udah pelit, hitung-hitungan. Dandan juga agak mau yang heboh-heboh. Ya, disuruh beli lingerie biar suami seneng, nggak mau. Malah suaminya yang make, loh itu aneh. Udah ya, wes ya. Yang apa kejarnya kepada hasil problem cepat selesai itu tipe apa? Ayo semuanya tipe apa? Puasa. Yang pengen dibikin happy? Yang pengen dekat secara pribadi, kenal keluarganya? Yang mau sesuai aturan, sesuai kesepakatan? Yang hitung-hitungannya kuat? Dan puasa. Ya, yang penting hubungannya baik dan gaul. Yang penting guanya yang happy. Yang penting gak nyakitin hati orang. Harmoni. Yang kalau udah ditagih maunya pakai chat, Mikir. dan harmoni. Yang bisa ditembak langsung, puasa dan gaul. Yang kalau udah salah ngilang, pemikir, harmoni dan gaul. Yang kalau disamperin gak enak hati, harmoni. Pada tahu. Yang sukanya untuk pembicaraan awal ngomongin kerjaan, yang udah pulang masih aja ngomongin kerjaan, yang udah malam-malam aja masih kerjaan. Yang anak buahnya udah pengen pulang, setelahnya ditahan sama kerjaan. Yang ngomong kerjaan di meja ini sampai malam. Yang mau cek ombak sampai 4 tahun. Itu perasaan hati gue bahas, men. Gue bahas demi lu. Iya. Padahal udah capek minjem kartu buat naik Transjakarta. Udah pinjam kartu buat pakai MRT. Udah modus mau ke lokasi tertentu. Ternyata gara-gara seseorang yang ngajak Wiwi sampai malam. Ya dibacain semua. Itu bukan dibacain, men, itu didengerin. Udah ya, apalagi ya. Nah, setelah itu aplikasi tipologi itu membuat kita kenal diri kita kenal pasangan kita kenal customer kita kenal suasana, dan kita kenal budaya. Sehingga kalau kita masuk ke lingkungan tertentu, kita tahu harus masuknya gimana. Betul ya? Apakah kita bisa merubah diri kita sesuai suasana? Bisa. Kalau orang bilang nggak bisa, egonya gedean. Udah, lalu kita masuk ke sesi terakhir. Ternyata komunikasi itu lucu ya. Orang pada banyak mementingkan kata-kata. Padahal kata-kata perannya dalam menyampaikan makna dan maksud cuma berapa persen? 7%. Betul ya, kebanyakan orang lihat itu. Padahal harusnya dilatih ngebaca makna dan maksud. Alhamdulillah. Kembali lagi ke habitat. Karena kalau nggak berisik terkaman. Nah, dalam baca makna dan maksud, dalam baca makna dan maksud, wow, keren. Ini emang benar-benar nggak ada suaranya.
Iya, suaranya dikecilin sampai habis, jadi nggak berisik lagi. Ya itu bagus ya Pak. Itu nggak ada suara nggak berisik kan? Nggak mati, nyala Pak masih. Cuma suaranya badannya nggak ada. Suaranya hilang. Tes. Ya namanya juga usaha Pak. Kan targetnya nggak ada berisik. Ya, nah, Tercapai dong. mati. Iya. Gimana caranya? Mati. Dah. Tadi kita udah bahas apa tadi? Ya, ada komunikasi ya. Jadi komunikasi yang pertama tadi orang lihatnya makna dan maksud itu dari bahasa tubuh dan nada suara. Ya, terus jangan sampai pas kita ngobrol sama orang kita cuma denger, kita bukan menyimak. Karena denger cuma dengerin kata-kata. Menyimak itu cara mengucapkan dan ekspresi bahasa tubuhnya. Betul? Ya, dan manusia kebanyakan punya filter, belum apa-apa udah suuzon atau udah praduga, udah asumsi duluan. Ini orang gini pasti gitu. Ini orang gini pasti gitu. Jadi udah nolak duluan. Harusnya nggak boleh. Ya, kita dibayar untuk ketemu orang-orang yang aneh-aneh kok. Pada intinya kita dapetin duit masuk. Kalau sales dapetin uang masuk. Dua-duanya sama kita. Kita revenue base, collection sama sales. Bikin uang masuk. So nggak boleh memilih, ya kita harus terima setiap orang. Jadi nggak boleh berasumsi. Walaupun ada orang yang nyebelin banget doyannya nyium-nyium baunya gitu kan, ada. Pasti ada dibahas. Daripada pegang laptop di sana, Pak. Tapi tangan tetap ke mulut kan. Iya, udah hobi dia nyium baunya. Gua nggak ngerti itu orang. Ada yang kayak gitu. Iya, kayaknya nyesel ada di ruangan ini ya. Iya, nih kaki udah bener belum? Oh belum, mantesan. Iya. Hah? Iya. Salah jalur nih. Nah, ini nggak pegel. Nih kas kaki apa nih? Yang kayak gini. Buat orang yang punya bakat diabetes atau suka keringetan di kaki. Jadi kaki kalau suka bau atau keringetan pakai ginian jadi nggak bau karena keseret kan, nggak ada basah. Ya murah kok harganya. 15.000 dua. Belinya di Jayakarta. Di kota banyak. Kota tua. Kamu dengar? Biasa kan ada bapak butuh disarungin ya biar aman. Ya kan kalau nggak ntar bisa bablas kan terekspos ya nggak. Harus disarungin ya. Udah lanjut ya. Dah, terus anak kecil mah enak deh belajar cepet. Alasan kenapa? Karena nggak pakai filter. Nah, kadang-kadang bikin filter bikin kita yang susah. Harusnya informasi masuk dulu, baru kita filter nanti. Masuk dianalisa, baru di-decide. Ini nggak, belum masuk, udah di filter. Jadi assume we put an S between you and me. Udah. Lalu kita belajar tentang nada suara. Apa aja tuh rumusan nada suara? Do, re, mi, fa. Do dipakai buat apa? Nada rendah. Iya, nada rendah. Do itu bener. Dipakai buat apa? Membuat suasana jadi formal. Buat menekan orang. Kalau menekan orang jangan pakai mi, dia ngelawan balik. Pakai do. Membuat orang merasa bersalah. Menyampaikan berita yang gak enak, penolakan, berita duka, penagihan, bikin yang gak enak-enak. Berita gak enak itu, topik gak enak harus pakai nada do. Iya, Pak. Agar do-nya nyesek, makin terasa di hati, jadi nancep dan dalam, maka harus pakai apa, ditambahin apa? Jeda dan hela nafas. Kalau dan nadanya cepat atau lambat? Lambat. Kalau nggak digini lupa ya. Kalau re dipakai buat apa? Dan sebelum bahasa basi sama santun buat apa kalau baru ketemu orang? Mengakrabkan, cairkan suasana. Nada re harus ditambah dengan nada cara ngomongnya lambat atau cepat? Agak cepat. Pasar genjing ada teren tancap. Capek orang udah denger lambat kayak gitu. Pace-nya agak dibikin cepat biar nggak mungkin orang lagi neken ekstasi
jem, 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 nggak mungkin. Iya kan harus jem. Masa lalu Bu, masa lalu. Kita sekarang udah tobat. Tapi dia tipe tomat. Habis tobat, kumat. Tomat sambal. Iya. Sudah, ya. Kalau nada re harus ditambah dengan apa tadi ngomongnya? Agak cepat, lalu ngayun atau cengkok. Ya, bedanya di situ. Mi boleh nggak kolektor? Nggak boleh, karena suasananya lagi negatif, orang cenderung emosional jadinya. Orang negatif jangan ditaikin emosinya. Fa, apalagi. Jadi nada yang diperbolehkan buat anak kolektor cuma do dan re. Anda nggak bisa kontrol diri Anda kalau Anda nggak menyadari cara Anda ngomong. Dan kita latih itu dengan Mbak Jessica. Dia nggak sadar bahwa matanya kalau ngomong iya gini. Makanya kamu udah minta belum video Anda? Kamu kan di videoin. Kamu pelajarin, oh ternyata gue gini. Ya, videonya pelajarin. Nah, Anda harus latihan sama teman-teman, biar Anda kenal gue kayak gimana tipenya. Anda harus rekam suara Anda, biar Anda tahu. Ternyata nada gue pada saat-saat tertentu kalau lagi emosi naik atau turun atau apa. Kalau enggak Anda nggak pernah nge. Kalau Anda nggak pernah nge, Anda nggak bisa kontrol diri, karena Anda nggak sadar. Anda harus sadar diri dulu agar bisa mengkontrol diri, lalu merubah diri. Ya, itu makanya saya latih itu kemarin. Ya, itu ngabisin waktu sih ketimbang ngomongin teori. Tapi mau nggak mau harus lakuin. Kalau orang cuma ngerti teorinya aja. Kebanyakan pelatihan cuma ngajarin teori masalahnya. Ya, bicara yang ngomongnya Albert Mehrabian 73855 itu udah berkali-kali ada di semua buku. Tapi how to-nya hampir nggak pernah diajarin. Dah. Kalau bahasa tubuh ada apa aja? Ayo tangannya. Nah, itu hafal. Kok bisa hafal? Karena tadi udah di Dan dilatih berkali-kali dan tadi pagi udah. Iya, ada gerakannya. Ya, dalam baca bahasa tua ada 3. Apa aja? Lampu apa? Lampu merah. Kalau pas pendekatan dia lampu kuning, kita harus ngapain? Arahkan lidah. Caranya? ngomong pakai nada itu. Itu tabelnya, buka tabelnya. Boleh klik. Boleh nyontek. Dia cuma dilipet aja, dibuka juga enggak nih dari tadi. Oh, ini dari amal malam, Pak. Oh bener ya, ayo. Dia bilang hafal siapa yang mulai taruhan. Kalau dia kalah dia di sini jadi monyet. Awas ya. Kita buktikan ya, ntar malam pulangnya malam lagi nggak diajak sama dia ini. Ya, yuk kita biar. Maaf, Pak, tapi makan aja. Oke. Ya. Catat itu kamu. Ayo. Ingat ya, dalam nada suara juga sama. Dia customer lagi tegang, ya lagi apa normal atau ramah. Kita kalau mau nagih tunggu dia ramah dulu. Kalau kita service oriented. Ya, kalau kita nggak peduli hubungan, yang penting nyikat, yang penting dapat ya kita kayak gitu. Ya, Mbak, ini kursinya tolong yang itu tarik mau orang yang nggak ada. Dah lagi, dah ya, biar ini bisa ngadep ke depan dikit. Kasihan lehernya. Nah, Terima kasih, Pak. ya. Kan ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Saya nggak peduli. Ada yang peduli cuma baunya aja, orangnya keluar masalahnya. Ya kalau dia peduli dia geser. Alhamdulillah. Yes, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Kuning. Jadi yang paling gampang customer lagi tegang, normal atau ramah. Normal pun berarti kayak orang mikir. Dia normal tapi mikir. Kita harus bikin dia akan jadi hijau, yaitu ramah. Maka ketika dia masih tegang, kita harus ngapain? Hanya apa kabar, silaturahim aja. Nggak boleh ngomongin penagihan. Tapi kalau dia udah kuning, kita basa-basi. Gitu. Biar ada tektok ngobrol biasa, jadi cair. Kita cairkan suasana. Ya. Terus mulai cerita, basa-basi gitu. Udah ramah, baru ngomongin bisnis. Masuknya juga harus nadanya ada do apa re? Re, kalau udah lagi mencairkan ramah. Kalau pas mau neken,
baru pakai do. Mau bikin serius baru pakai do. Itu bukan buat neken kalau tolong lah Pak. Itu minta tolong. Kalau nggak diulang ini pada mau nggak kan? Nah ya, wes. Ya, dan ternyata kita bisa baca orang bohong atau enggak, yang diomongin benar apa enggak. Enggak berarti orangnya bohong loh, kadang-kadang dia masih mikir atau dia lupa. Jadi jangan nuduh orang duluan. Yang kita mau cek adalah kadang-kadang orangnya nggak mau ngomong karena dia nggak nyaman ngomong. Cara ngeceknya dia ternyata beda dengan yang kita tanya, lihatnya dari mana? Bahasa tubuh, ekspresi, mata, nada suara. Ngejawabnya cepat atau enggak, ada jeda atau enggak. Semua yang kuning berarti yang diomongin beda dengan kenyataannya. Orang tuanya masih ada, dia bentar, udah meninggal satu. Kan gitu kemarin. Lupa ya? Nah, wes. Habis itu apa yang terjadi? Udah jam 6 saatnya pulang. Karena jam 6 berarti 1 jam, hari ini diambil 1 jam. Setengah jam telat. Adil kan? Dah, bodoh, salah saya malu. Ya. Wes. Iya telat kan, gimana pun juga salah. Udah lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi lanjutannya. Yang ini kan terakhir kemarin. Ya. Nah, agar komunikasi lancar, maka syaratnya apa, teman-teman? Ya, syaratnya adalah jangan ada bikin teman bicara Anda ada dalam tekanan. Kenapa? Karena emotional block, ya, resistensi itu terjadi karena akan membuat pembicara jadi alot. Ya, jadi kalau Anda bikin dia dalam tekanan akan timbul resistensi. Ada muncul blok emosi, dia jadi sebel, jadi nggak suka, jadi bad mood. Kalau udah bad mood, udah nggak suka, nggak sebel, pembicaraan jadi panjang tuh. Ini ngomong-ngomong nggak ada suaranya juga nih. Oke, ya udah kita terima aja. Kehidupan ini memang tidak adil. Giliran gua aja begini, giliran dia yang ngomong di depan mungkin monyet-monyet dewa bisa. Iya kan, tolor monyet dewa aman mic-nya. Begitu gua aja mati. Sebelum mati dibikin berisik, gua udah ngerti lah ini. Sabar, Pak. Kalau orang udah telat aja, ada aja hukumannya langsung dibalas. Ini masuk lampu merah atau lampu kuning, Pak? Hah? Kalau ini lampu merah atau lampu kuning? Kuning. Masih kuning. Masih kuning. Karena sambil ngomong alisnya naik. Oh, arahkan ke hijau. Iya. Kalau nadanya gare lalu nggak pakai ngayun, kan iya pas giliran gua, itu kan ngomong gitu tadi. Iya. Kalau ngomongnya pas giliran saya seperti ini. Wah, do merah. Bro, timbang ada seorang, Pak. Iya. Ngeri. Ya orang Surabaya. Ya, nah, ini. Kan? Jalannya udah. Kalau udah ngambek gitu emang dia. Ya. Apa arti resistensi atau penolakan? Resistensi adalah tanda kurangnya kedekatan. Nggak ada yang namanya penolakan. Yang ada adalah komunikator yang tidak fleksibel. Maksudnya apa? Orang kalau udah dekat, kalau sama saudara, kalau sama adik, sama hubungan darah, udah dekat, udah ramah, nggak bakal nolak. Ya? Setuju nggak? Ya. Jadi penyebab penolakan itu, kalau orang bilang lu gara-gara kurang mempersuasi, lu gara-gara bahasanya kurang, strateginya nggak benar, bukan. Orang kalau udah deket, ya, orang kalau utang budi, orang kalau udah saudara, orang kalau udah nyaman, pasti nggak nolak. Coba, Anda pernah utang budi sama orang? Ada nggak dalam hidup Anda orang yang berbuat baik sama Anda, membuat Anda sekarang bisa kayak gini? Nolong Anda pas sulit banget dan dia tulus. Ada nggak? Ada. Ya mentor Anda kek, bantu keluarga kek, segala macam. Ada kan orang kayak gitu?
sekarang dia ada masalah, ada susah, ada dengar. Anda mau nolong nggak? Harus disuruh nggak? Harus diminta nggak? Kalau ternyata dia buat salah, Anda ngertiin nggak? Tuh. Jadi orang salah strategi. Selama dia pikir kalau gua debat, kalau gua pakai acara yang benar, gua pakai logika yang benar, dia pasti oke. Enggak. Kalau gua udah nggak suka sama lu mau ngomong apa aja gak gua terima. Contoh saya orang Palestina, lalu Israel bilang, saya akan donasi sama Anda duit. Dia bilang apa? Lebih gua mati timbang makan uang lu, haram jadah. Pasti ada apa-apa di belakang. Nggak mau? Betul nggak? Ngomong apa coba? Sebenar apapun itu, kalau lu udah bilang haram jadah, lu ngomong apa? Makan nggak? Tuh. Jadi yang benar strateginya itu bukanlah membuat logika kita benar, alasan kita benar, tawaran kita bagus. Nggak itu. Anda diterima dulu sama dia. Secara pribadi. Secara personal. Secara individu. Diterima dulu, itu syaratnya. Salah strategi kan sama ini. Anda mau bikin program apapun, sekarang gue ngomong kayak gini nih. Dengerin saya ya. Ada seorang ibu ngomong gini ke anaknya. Nak, kamu tuh anak bungsu. Kamu begini banyak yang udah bantu kamu. Semua kakak kamu, ibu, bapak, semua berjuang biar kamu bisa kayak gitu. Ya. Tapi nak, ibu tahu kalau kamu belanja di engkau sono, ya beli AC di sana, dipasangin nama dia, servisnya, garansinya, harganya, pilihannya, semua memang lebih baik. Nggak ada yang lebih baik lagi dibanding yang lain. Dia paling murah, dia paling bagus, dia paling lengkap. Tapi ini kan abang kamu sendiri. Dia baru buka usaha. Emang harga dia mahal, lebih mahal bahkan 10%. Tapi ini abang kamu, nak. Tolong bantu abang kamu. Kamu ingat waktu kecil kamu gimana? Kamu ingat kamu kuliah siapa yang ngebiayain? Bantu abang kamu. Kira-kira gimana tuh yang dilakuin? Hah? Beli yang mana dia? Anda datang ke perusahaan Jepang, Anda datang ke perusahaan Cina, Anda datang ke perusahaan Korea. Mereka mensyaratkan satu. Kalau lu pakai barang, lu mau supply ke gua, lu pakai barang dari negara gua. Karena gua mau bantu ekonomi negara gua. Kayak gitu kan mereka. Nggak apa-apa mahal. Yang penting ada barang Jepang. Karena gue mau bantu ekonomi Jepang. Uang Jepang untuk Jepang. Sisanya baru kasih ke Indo. Sama kayak yang bikin nikel-nikel itu. Itu investasi dari negara mana? Sungguh kan, Tiongkok. Terus, dia maunya kemana barangnya? Udah lebur, plek jadi, nggak dilanjutin dibikin Indonesia. Kirim ke Cina, dibikin jadi barang jadinya di Cina. Nilai tambah paling gede ada di Cina. Ya logiknya benar lah. Pertanyaan yang kedua. Tapi Pak ini kan ada profitnya. Siapa yang dapat profit? Pemilik. Pemiliknya orang mana? Cina. Profit lari ke sana juga. Salah nggak? Ya enggak lah. Karena lu nggak punya duit, lu terima lepehan. Apa yang boleh buat? Tapi Cina dulu juga begitu sama Amerika dan Eropa. Silakan buka usaha di sini. Tanah saya kasih gratis. Kalau di sini kan harus pembebasan ya. Sono enggak, gue usir semua yang tinggal di situ sama tentara. Tanah gue kasih gratis. Pajak 5 tahun nggak bayar. Ada persyaratan harus karyawan lokal? Nggak ada. Tapi kalau pakai karyawan asing biaya lu mahal loh. Kenapa? Gajinya segala macamnya. Awal-awal dia pakai orang asing semua. Lalu biar murah dia pakai lah ajarin orang lokal. Tahun kedua, supervisor udah bisa dari orang lokal. Tahun keempat, kelima, manajer orang lokal. Tahun ke-6, ke-7, direktur udah orang lokal. Selanjutnya, setelah 10 tahun, semuanya dari atas sampai bawah orang lokal. Teknologi udah pada transfer. Lalu BUMN-nya datang. Kita bikin pabrik mobil, gua rekrut direktur dulu, kepala produksi lu, supervisor lu, sama anak-anak yang senior lu. Masuk sini. Gaji 2 kali. Pindah. Teknologi langsung transfer nggak? Iya. Betul? Betul. Kagak ribut tuh ngomong kok isinya orang Cina semua, orang apa, orang Eropa semua yang kerja di sini, nggak ribut tuh. Karena dia lihat jangkanya panjang. Terus mendadak sekarang kita ribut gitu, ekonomi Cina kok udah maju banget, udah pada bisa bikin HP yang canggih-canggih, bahkan ngalahin Amerika, TikTok aja ngalahin dia. Sekarang yang juara teknologi handphone siapa? Cina. iPhone aja bikin di Cina,
Kenapa bisa begitu? Janganlah Anda berpikir negatif sama orang-orang di awal. Kita nggak pernah tahu customer kita yang kecil suatu ketika akan besar loh, men. Kita disuruh belajar sampai ke Cina. Iya, artinya kita jangan mikir yang negatif sama siapapun. Udah ya? Makasih Bu, kita kasih plus dulu. Ya, be positif lah. Jangan kita negatif sama apapun. Kita semua saudara kok. Ada semua di kapal Noah kok, di Nabi Nuh kok semuanya. Yang lain mati. Ya, kita sekarang aja kan udah kelamaan. Sip ya. Inilah esensi dari cara strategi biar nggak ada penolak. Nah, biar customer kooperatif. Dah. Ya. Sip, cetuk. Bersihin dulu. Clear. Ini apa sih? Oh, lebih nyolot. Nah, gimana caranya tidak ada penolakan di awal? Inilah resep untuk pendekatan cepat bangun suasana positif atau teknik wajak sawah. Ada 3 tekniknya. Ini yang nomor 1. Yang pertama adalah tebarkan perasaan senang. Caranya senyumlah 3 kali. Yuk semua senyum 3 kali. 1, 2, 3. Salah. Senyum itu ada 3, ya. Yang pertama senyum dari mana? Hati. Yang kedua senyum dari mana? Mata. Yang ketiga senyum dari mana? Mulut. Itu 3 jadi. 1, 2, 3. Ya, ketika berhadapan sama orang, pastikan pikiran, badan, dan perasaan dia di satu tempat. Terima kita. Pastikan apa teman-teman? Tangannya? Pikiran, badan, dan perasaan terima kita di satu tempat. Ayo sekali lagi. Kunci suksesnya adalah apa? Pikiran, ada di satu tempat terima kita, ya. Nah, kalau dia lagi nggak fokus, pikirannya lagi kemana-mana, perasaannya nggak positif sama kita, badannya nggak oye, ya, badannya malah menunjukkan nggak lampu hijau, udah jelas, kita gagal. Ya, makanya tuh kalau kadang lagi ngajar gitu kan, saya kasih tahu peserta yang lagi sibuk ngerjain yang lain pasti nggak terima penuh. Kenapa? Pikirannya nggak di satu tempat, pikirannya tempat lain, lagi sibuk ya, lagi ngurusin customer, lagi keluar masuk. Ya, ini saya aja. Udah balik lagi, ya. Nah, kita mulai dari bibir dulu. Bibir juga ada 3 jenis senyum di bibir. Yang satu senyum palsu. Senyum kepaksa. Ya, senyum itu harusnya kebuka. Yang ketiga, giginya nggak boleh nempel. Kalau senyum giginya nempel, gak enak ya. Tapi kalau giginya nggak nempel, beda ya. Walaupun cuma 1 sentikur 1 mili. Karena di sininya nggak tegak. Kayak gini. Jadi gak enak lihatnya kan? Anda bisa ngerasa. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah ini teman-teman. Yuk semua lihat saya, boleh? Oke. Matanya antusias. Ini saya seneng lihat Anda semua. Mata saya antusias. Ya. Senyum yang mata antusias paling hebat siapa? Cheerleaders, pengajar fitness. Seneng. Gitu kan? Kalau Anda bisa menunjukkan antusias itu bagus banget. Makanya sales yang terbaik ceria dan energi itu menular. Ya. Ya, coba sekarang Anda perhatiin saya. Ini mata ya, ini senyum yang matanya nggak senyum. Lihat saya semua. Ya, ini yang, woi, udah jangan berantem itu sekong-lekong. Lihat dulu. Ya, iya, lihat dulu ya. Ini yang matanya nggak senyum, bibirnya senyum. Ya, kalau tadi kan antusias. Ini yang nggak, ini yang matanya nggak senyum. Nggak ada antusiasmenya di mata ini. Tapi senyum.
Jelas? Ya. Matanya nggak senyum. Kalau yang senyum kan tadi kan beda kan. Dan saya selalu senyum di kelas ini karena Anda pasti kebawa senyum, kebawa ceria. Padahal itu udah dilatih. Ya kan bayangin tuh, ketika gerak mukanya nggak senyum kayak yang tadi tuh kan kayak enak banget liatnya. Coba Pak, coba. Nggak mau. Ini mau videoin ya? Nggak enak kami lagi pegang mulut. Itu kalian dia masalahnya. Gua mulu. Nasib gua jelek. Mungkin yang dekat-dekat satu meja sama orang Surabaya apes lah. Soalnya dua Surabaya. Nular gitu, nular. Udah ya. Nah, terakhir ya, kalau orang lagi berduka ya, itu tadi pikiran, badan, perasaan adalah satu dan harus ada di satu tempat. Nggak mungkin orang lagi sedih senyum gini. Orang tua gue baru meninggal, gue lagi sedih banget ini. Nggak mungkin. Pasti gini, nunduk gitu. Iya bang, nadanya rendah. Pasti. Pikiran, badan, perasaan adalah satu. Semuanya tangannya yuk. Pikiran, badan, Satu tempat. dan harus ada di satu tempat. Kalau lagi ngajar, kalau lagi meeting. Tapi intinya satu, lu baca itu pasti bisa baca yang lain. Lihat badannya, bahasa tubuhnya, nada suaranya, bisa baca pikiran. Kan kita udah latih kemarin. Sama. Ya. Yuk, sekarang latihan semua. Semua matanya senyum, bibirnya senyum. 1, 2, 3. Yuk, antusias. Matanya senyum. Ayo, bibir senyum. Bisa kan? Ya. Pak, senyum itu giginya kelihatan. Bisa kan? Itu Pak ini saya ngomong juga Pak. Kalau saya jadi tukul saya ngomong deso. Nah, yuk. Sekali lagi ya, mata senyum, bibir senyum, antusias. Dah. Nah, sekarang saya minta yang kedua. Bibirnya diem, matanya senyum. 1, 2, 3. Bibir diem, mata senyum. Antusias. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Anda sadar nggak? Begitu mata ada senyum, bibir ikut senyum. Dan mata itu jendela hati. Kalau hati Anda sedih, mata Anda nggak bisa senyum. Jadi senyum yang benar tuh dari mana Pak? Hati dulu, lari ke mata, baru ke bibir. Orang yang palsu matanya nggak senyum. Pagi Pak, pagi Pak. Biasanya senyumnya nggak antusias, nggak tulus. Ketahuan paling gampang bibirnya nutup. Ada seseorang kita nggak sebut namanya lah. Anak kedua masalahnya. Kan Dwi itu anak dua kan. Kan saya lagi ngomong orang lain. Bapak kok tersinggung aja, saya lagi ngomong orang bule kok. Iya. Sama nama itu tidak disengaja Pak. Iya. Kalau ada kesalahan nama itu emang sengaja kamu. Udah ya. Nah, jadi senyumnya 3 kali. Ya, lihat nih. Seneng nggak lihat ya? Bang Sibok. Ya, coba. Lu seneng nggak? Fajar lihat SpongeBob. Suka Pak. Oh, lu suka SpongeBob? SpongeBob. Tadi lo suka dia tuh. Banget luar biasa. Lu saksi denger kan ya, dia ngomong tadi. Masalah sama istri udah mulai geser. Oh, bos, lu ngerepotin kayak gitu, bos. Ya, Bu, maaf ya, Bu, kalau bahasanya agak sedikit vulgar ya, Bu. Oh, nggak apa-apa, tapi takutnya ntar dimarahin. Sering nggak suka masalahnya. Ya. Nah, yang kedua, utarakan titik ketertarikan dan tunjukkan kesamaan minat. Alias apa? Bicarakan topik yang menyenangkan kedua belah pihak. Seringkali, oh, Bapak suka main golf, ya, oh keren. Dia suka golf, kita kagak. Nggak boleh. Anda harus antusias pas ngebahas itu. Contohnya paling gampang apa? Ngomongin bola. Semalam kita lawan Myanmar. Nah, berapa? 1-0. Siapa yang menang? Indonesia. Pada happy nggak? Kurang, Di babak keberapa? Kedua. Pas mau babak ke 1A berakhir kan kurang ajar banget tuh yang bola ini kan.
Oh, itu kan sebel banget tuh. Nah, lu cari topik-topik yang unik-unik dari peristiwa yang lagi happening yang semua orang ngikutin. Langsung pembicaraan jadi heboh kan? Gitu. Ya, yang ketiga, sinkronkan kesamaan bahasa tubuh, tiru, samakan, pimpin. Ini cukup jelas nggak? Jelas nggak tiru, samakan, pimpin? Pasti nggak jelas. Orang emang belum saya jelasin. Tiru, samakan. Ya, Ican. Gimana bedanya? And place them in a controlled environment. Jadi ada dua orang. There are two men, Mr. Nice Ada orang baik sama orang nyebelin, Mr. Nasty. and Mr. Nasty, and place them in a controlled environment. Jadi Bu Nasty itu bukan jahat, harusnya nyebelin. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite film? Yeah, well, got plenty there. Don't you go first? What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies and Kepencet. Gak apa-apa, cuma gini doang. Cincai. Emang saya tahu sih banyak aja masalahnya kalau saya ngajar ya. Heran. Mendak hang. Ayo dek, komputerku jangan hang. Nah ini jadi ada dua orang, Mister nyebelin sama Mister nyenengin, ya. Nah Mister nyenengin, hang lo komputer gue rese. Seumur hidup nggak pernah kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Saya. Dulu aja harus didistrup. Ini karena layarnya berubah gini terus. Tuh kan. Mendadak. Tuh kan. Memang kalau udah kesel ya. Enggak, tinggal di report, tinggal di restart aja. Ini mah gampang. Kalau padahal masa nggak nyala. Tuh, wa, ga, pat, ma, 6, 7, 8. Nyala lagi sekarang. Start aja. Ini gara-gara saya nggak ngakses pakai ini. Nah, jadi ada orang nyebelin, ada orang nyenengin. Lalu mereka ketemu sama orang disuruh ngobrol. Ketika orang nyebelin ngobrol, sama orang nyenengin ngobrol, bahasa tubuhnya mereka beda. Bedanya apa? Ternyata yang beda itu bahasa tubuh yang nyebelin sama nyenengin, bahasa tubuhnya sama. Tapi lawannya ngikutin bahasa tubuh yang nyenengin, tapi nggak sama dengan yang nyebelin. Ya. Aduh. Saya pikir bisa saya pakai salah. Apa sih passwordnya? Oh, sampai top. Orang HP saya, komputer saya, tuh salah kan? Itu kalau wifi ini masuk komputer sendiri, passwordnya saya tahu lah. Iya. Kalau kami gitu, di satu komputer, di satu kantor kayak sama. Hah? Apa password? Itu tadi tergantung tanggal permintaan ganti password. Jadi tanggal itu. Yang dipakai. Ya udah, ya. Nah, yang menarik, kita mulai dulu. Tadi itu gara-gara pakai laser pointer penyebabnya. Selamat datang, Jess. Hai, Jess.
Oh, itu sebabnya komputernya nungguin Jess balik. Oh, ini gara-gara kereta ya? Jess. Videonya banyak, Pak. Rekaman Adam Air masih ada. Itu kalau rekaman Adam Air buat training tentang SOP, training tentang leadership, training tentang atasan peduli apa enggak. Karena penyebabnya rusak Adam Air itu. And Mr. Nasty placed them in a controlled environment. There we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty there. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Kisah Philadelphia Story nama filmnya. Aku nggak suka. Pokoknya nyebelin banget dah. Yang dia ngomongin apa? Enggak, gue beda sama lu. Gue beda sama lu. Kalau yang satu lagi, gue juga suka. Wah, sama tuh kita. Jelas? Yang satu ngomongin topik yang menyenangkan yang tadi kita bahas, yang satu lagi enggak. Lihat mukanya, nyebelin nggak? But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to Ya, kalau ini mukanya baik, ramah, terus badannya suruh gerak secara khusus tuh, pegang kepala kayak gini, mirip kan? Nah, kita lihat sekarang apa terjadi. deliberately move their bodies in specific ways. While cameras watched for a response from the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. Tangannya, The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. kakinya, Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. tidak. So once, yeah, I dislike it very much. I think it's the sort of thing I like going to myself. Because the volunteers like Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share their mind prompted them to mimic him. I think about myself. Their subconscious attempt to strengthen the bond. Usaha tak disadari. Saw him at Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Nyebelin banget ya badannya. Gua ngelihat Pak Jokowi, oh ya, terus lu ketemu dia, enggak, nyebelin banget. Nyebelin banget cara ngomongnya. Ya, nah sekarang saya cepetin dikit ya. Nah, ternyata researcher atau para scientist udah ngeriset kenapa itu bisa terjadi, dan ini rahasianya. People move. And if you want to know what that is, just watch these two crews race to that bridge. Attention! It seems the secret to understanding what people feel lies in watching them move. Saya dengar kata-katanya. Rahasia, the secret, why understanding why people feel, what people feel, ada dalam melihat gerakan orang lain. Jadi kita bisa tahu, kita bisa timbul perasaan-perasaan tertentu hanya dengan melihat gerakan orang lain. Tuh, feel. But to know what's now happening in your brain, we have to look at what's going on in theirs.
also a small cluster of cells which help prepare their body for its next movement. Every action, in this case throwing, has its own unique pattern. And scientists believe that these cells are the key to how human beings relate to each other. Because not only are these cells firing in the brains of the rowers, they're also firing in exactly the same way in the brain of anybody who's watching. They also firing in the exactly the same way. Saraf ini juga bekerja firing in exactly the same way dengan cara yang sama persis, exactly the same way, cara yang sama persis di orang yang nonton. The cells which are helping these guys row now are firing in your brain, just as if you were rowing yourself. That's why they're called mirror neurons. Neuron atau saraf cermin, kita nyebutnya saraf cermin. Mirror neurons mean that they're not only watching what these men are doing, your mind is actually feeling something of what they're feeling. Even if you haven't done all the hard work. But how does all this affect your social life? Well, if you know what someone is feeling, the chances are you'll know what they're thinking. Apa tadi katanya? Kalau orang tahu perasaan orang lain, kita akan tahu apa yang Our mirror neurons help us literally to read other people's mind. saraf cermin kita helps literally apa adanya, membantu kita membaca pikiran apa adanya dari orang lain. Jadi ini klinik apa science? Science. Bukan klinik ini. Menarik nggak Bapak Ibu? Jadi kita bisa baca pikiran orang nggak? Bisa. Salah buka. Sekarang sesi 4 ya. Berbuka. Ya. Ini yang menarik sekali yang saya pengen teman-teman memahami. Welcome back. Slide ini ya, oke. Semuanya kebuka. Tuh lihat, kalau ngajar ada contekannya di bawah. Jadi sesi 4, tuh ada contekannya, lihat. Jadi ngajar itu udah ada contekan. Nah, ya. Ntar dulu biar nggak error, saya ganti ininya. Dah. Ya, apa pembelajarannya teman-teman sekarang? Pembelajaran video tadi apa? Itulah TSP, tiru samakan pimpin. Apa pembelajarannya? Ada saraf cermin. Itu membuat kita kalau nonton bola di stadion beda sama nonton bola di TV. Itu membuat kita kalau nonton konser langsung rasanya beda dengan nonton konsernya di handphone dan TV. Karena Anda ngelihat detailnya dan Anda bisa ngerasakan auranya dan Anda langsung ngerasain apa yang dirasakan oleh yang nyanyi. So yang konser maksimal tuh nyanyi, kita ngerasain perasaan dia. Dan dia ngeliatin kita semua, dia ngerasain perasaan 100.000 orang yang nonton dia. Terjadi amplifikasi penguatan. Dan rasa itu nggak bisa digantikan. Makanya ada banyak orang yang suka banget nonton konser karena dia bisa ngerasain. Ada yang bebel. Apa bedanya sih? Udah enakan nonton di rumah. Dia nggak ngerti. Tapi yang bisa ngerasain itu, yang saraf cerminnya kuat, itu bakal ngejar agar dia nonton di konser langsung, nonton di stadion, nonton, sampai kayak gitu rasa. Karena dia ngerasain yang mau nendang itu, betenya, sama rasanya. Clear? Ya. Nah, aplikasinya gimana?
Jadi kalau Anda ketemu orang, ya, Anda ketemu orang, ya, kita bikin tiru dulu bahasa tubuh dia, buat nyaman, ya, lalu pimpin. Oke. Jadi kalau ketemu orang, tiru dulu, buat nyaman, baru setelah itu pimpin. Pimpin ini kita sebut dengan clear. Kelas ya. Ya, jadi mirror, tiru aksi mereka. Match, samakan 3-10 detik. Lalu lead, pimpin kendalikan mental lawan. Kalau saya latihan dengan Mbak Jessica, tapi dirinya sejajar, maka ntar nggak berapa lama dia akan ikutin saya. Ntar saya bisa tolong. Ganti orang lah. Diam mulu kasihan. Ya. Dah, wis. Ya. Jadi, report namanya. Passing and leading. Tiru semua gerakan fisik, cara bicara, dia bicara lawan. Kalau dia kuasa, kita agak-agak kuasa. Kalau dia gaul, kita gaul. Kalau dia harmoni, kita harmoni. Kalau dia pemikir, kita agak-agak pemikir. Kenapa kuasa sama pemikir saya minta agak-agak? Karena jangan ngikutin mereka banget. Anda harus agak sosial sedikit. Kalau nggak, ntar jadinya kaku banget. Pemikir kan datar, kita jadi ikut datar. Nggak boleh, harus ada bercandanya dikit. Kuasa kan tegas sama kaku, kita nggak boleh. Kita harus agak gaul dikit. Ya, tapi nggak boleh terlalu gaul, kita harus ngikutin dia. Biasa setelah 2-10 menit pembicaraan, lawan akan terbawa dan siap dipimpin. Setelah berkomunikasi, baru Anda mulai serius. Jualan kayak, nagih kayak, apa kayak. Tapi tunggu cair dulu. Kalau ini udah terjadi, sawahnya telah selesai dibajak, saatnya menanam. Gitu ya, Anda harus kuasai ini. Tiru, samakan, pimpin. Disikat TSP. Oke? Ada yang mau nanya? Ya. Jadi, yang kedua, ya, selaraskan diri Anda dengan model teman bicara dalam komunikasi, gaya, preferensi, tipologi loh, kuasa gaul harmoni pemikir tadi. Sesuaikan dengan gaya umumnya, misalnya bertemu suka Jawa ya jadi orang Jawa, Sunda ya Sunda, Betawi, Batak, umumnya kayak gimana. Manfaatkan kontak mata dan manfaatkan jabat tangan. Ingat ya, kemarin jabat tangannya beda-beda ya tipologi. Kalau saya jabatan tangan sama orang, saya rasain salaman dia dulu. Kalau dia keras, saya keras. Kalau dia lembut, saya lembut. Kebanyakan kita kan enggak. Kemarin pas salaman yang pemikir ketemu kuasa rasanya gimana? Kenceng kan? Nggak mau adaptasi mereka, maunya lu ikutin gua. Kenceng, gua mau apa lu? Nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Kita harus nunjukin gua sama kayak lu. Ya, nah salaman yang baik tuh ada 3 tahapnya. Mau diajarin nggak? Nah, nggak usah lah ya, karena si Nisran Ahmad lagi keluar. Ntar dia kecewa lagi. Ya, ini. Jadi salaman yang benar, ya, diri om. Sini, biar semua lihat. Lihat yang lain. Ya, kita salaman. Udah balik ingat gue. Stop. Jangan terlalu maju ya. Jadi kalau ketemu orang senyum, pertama senyum dulu, kebuka gigi, lalu ngangguk. Ya, salaman, ngangguk lagi, baru lepas. Jelas? Ya, lihat. Kalau saya ngeliatin orang, misalkan saya ngeliatin, diam dulu. Ya, saya ngeliatin Pak Hari nih. Semua lihat Pak Hari. Ya. Hai Pak Hari. Ya. Makan belum? Gak enak kan kalau bibir gak kebuka? Iya. Ini jangan ganggu dong orang yang mau latihan. Sebelahnya nih, jadi distract. Udah latihan berdua aja deh. Ngambek yang aja. Ya, jadi jangan sampai Anda ke distract ya. Programnya nanti error. Ya. Jadi maksud saya gantian nih sama Pak Fitra biar semua bisa ngeliat. Ya. Pas saya ngeliat, lu belum apa udah senyum aja lu. Iya. Entah kenapa coba, kan saya senyum nih. Pagi Pak. Gak enak kalau gak ikut senyum ya. Nah. Dan dia pas ngomong iya, kamu merhatiin nggak matanya ngadip juga dia. Anda sadar nggak? Baru kayak gitu. Itu sama gitu. Saudara, ini udah duduk. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kalau salaman, ya, Pak, gini dulu. Pak, ngangguk, ambil tangan, nunduk, ya, tangannya pasti goyang sekali. Baru lepas. Gimana? Ayo semua ngomong. Ngangguk, salaman, sambil nunduk, goyang sekali, baru lepas.
3 tahap. Ayo latihan. Berdua-berdua cari teman. Tadi yang monyet sama ayam telur. Ayo latihan. Diri, woi diri. Saya diri aja nggak mau. Pagi Pak. Wah, pertanyaannya. Woi, nggak ada ya. Teman-teman, keras salamannya sama atau beda? Beda. Samain. Sama. Juga sama. Kalau masih sama, kalau udah sama udah bagus. Kalau beda awas, samain. Kayak diada-ada. Woi, hati-hati salaman sama orang Surabaya sama penjahat satu ini. Salamannya digini-giniin. Udah kasih blok ya ya. Jangan duduk. Kayaknya seharian mati nih suara nih. Udah ya. Saya malah makan makanan lagi. Nah, udah. Jadi kontak mata ya, matanya lihat senyum gitu ya. Pas senyum gitu, mata sambil ngedip. Lihat kan ikut ngedip. Ngedipnya satu. Lihat kan, mesum banget kan? Benar. Luar aslinya. Sarap gitu Pak. Enggak, dia udah kedip satu, lidah keluar. Sekalian aja dah. Ya, senyumnya gitu ya tadi harus kebuka. Ya, ngangguk. Sehingga dia ikut senyum juga. So, tanpa sadar dia udah ngikutin satu ngangguk kita, ngedip kita, tangan goyang, senyum kita. Betul? Udah 4, men. Virus makan pimpinnya udah jalan itu. Begitu dia ngikutin, ada kena, itu secara langsung tektokan udah jalan 4 kali. Ya, udah ada komunikasi yang bukan ngomong, tapi udah terjadi penyamaan. Kita udah tiru samakan pimpin. Samakan intonasi bicara, gaya bicara dia, bahasa tubuh dia, dan harus selalu jadinya hijau. Ya, terakhir, baru kita optimal pertanyaan, kita gali terus informasi-informasi. Tujuannya biar ada tiktokan aja ngomong. Jangan lagi dulu, kalau sawahnya belum selesai dibaca. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Saya lanjut ya. Ini nomor berapa teman-teman? 2. Sekarang yang ketiga. Manfaatkan jarak interpersonal. Ini canggih nih. Ayo. Saya mau ngetes. Maksudnya apa? Baca kan gampang. Apa maksud slide ini? Agar nyaman. Terus? Sehingga ada komunikasi. Gitu ya? Oke, boleh. Yang lain? Dengan mengatur jarak itu bisa lebih nyaman Pak. Tektokan ya ngobrol dan Gimana tuh masa ngatur jarak? atur jarak. Nggak mungkin kan kalau kita ngobrol deket-deket Pak. Kalau baru ketemu orang. Ditonjok lu aja. Oke. Sama aja bahasanya. Iya. Yang lain? Yang nomor 1 jarak pribadi, nomor 2 jarak intim. Ya terus kenapa? Beda. Jadi kalau Ada. yang kedua itu lebih Mungkin penyesuaiannya kali Pak. gitu, lebih Jarak intim mungkin sama keluarga gitu Pak. Terus Inilah yang terjadi ketika orang ngajarin teori. Sekarang gua kasih tahu rahasianya. Nggak jadi deh, lagi males. Nyebelin nggak? Udah telat kayak gini lagi nyebelinnya. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau diajarin merasa oh cuma gitu aja, Ya, karena mereka merasa dapatnya gampang. Kalau nggak ditunjukin lu dapatnya susah lu. Oke, pertama ada jarak publik, ada jarak sosial. Ya tuh, saya peduli sama Anda. Saya pindah ke sini biar yang sebelah sini bisa lihat. Awareness peduli sama orang itu Anda harus tampil. Sadar, oh iya ya sebelah situ ketutup, saya pindah.
Ada yang sadar nggak dari bahasa tubuh saya tadi? Sadar. Ya, karena saya peduli sebelah sini, ntar nggak lihat. Saya pindah. Ya, wes. Jadi ada jarak publik, jarak sosial, jarak pribadi, jarak intim. Ya, ini nanti urusannya ketiru sama kawan pipi juga. Mbak, diri. Sebelahnya Bu itu. Ya, Mbak Mari. Udah, situ aja, stop. Ya. Nah, ini kan saya lagi ngobrol sama dia nih, lihat sama dia. Ini masih jarak yang di luar jarak umum. Tadi kan ada publik, sosial, pribadi, intim. Nah, jarak dia punya batasan pertama, boundaries dia di sini. Ini kalau gue maju, rasanya beda nggak? Beda kan? Ya. Boundaries kedua dia di sini ada, tapi yang kencang di sini. Ini kalau gue maju, beda kan? Rasanya beda ya. Beda orang, beda jarak. Ini jarak publik dia. Udah gak usah mundur, nggak enak kan? Iya, beda orang nggak enak. Udah diem aja, biar anda ngerasain, biar anda bisa sensitif jarak. Ya, sekarang saya maju lagi. Oh, boundaries dia di sini nih. Nih. Gue maju, beda nggak? Iya. Baru ngerasain ya. Ini kalau nggak dibikin gini, dia nggak pernah ngerasa buat ternyata ada jarak ini. Nih, kalau bahasa tenaga dalam lagi diaktifkan, lagi dibuka. Dah. Nah, ini nih, sini lagi nih. Nih yang ini nih. Gue maju, beda kan? Dia masih acceptable. Banyak amat sih lu boundary-nya. Nah, ini baru teman. Begitu gue maju, dia pasti mundur. Tuh, lihat. Badan dia mundur kan? Iya. Ya, tuh, langsung mundur. Gak nyaman dia. Ini teman. Ya, nah. Duduk, Mbak. Di bangkunya. Sekarang kalau ngomong sama orang, ya, nggak boleh ngomongnya tuh bangkunya, sorry ya, boleh dulu bangkunya ngadep saya. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Karena gini jadi konfrontatif. Ya, kalau duduk, pastikan Anda diem aja. Ya, gini. Tanpa sadar, ya. Kalau gini kan jauh masih ya. Padahal jaraknya dekat. Cuma sejengkal loh. Ini udah jarak intim. Ya, bahkan kalau sama istri bisa minus. Ya. Iris. Beriris. Nancep. Ya. Nggak ngerti saya maksudnya. Mungkin bisa jelasin. Ya, ini deket nih. Ya, kalau udah kayak gini ngomongnya awal-awal kan dia nggak nyaman. Dia masih ada rasa nggak nyaman kan sama saya. Karena dari di tesnya dia aware tentang saya. Dia nggak nyaman. Dan dia pakai jilbab. Dia jaga banget itu. Tapi kayak gini, tanpa sadar kita jaraknya deket. Terus pas saya ngomong, saya sentuh dia pakai rasa. Mbak, sorry. Selama 2 hari ini, ya, kamu udah ngerasain banyak yang kamu pelajarin kan? Iya. Yang paling kena sama kamu yang mana? Yang menurut kamu bermanfaat banget? Intonasi bahasa. Intonasi bahasa, oke. Ya teman-teman, saya udah nyentuh dia sering, sehingga ketika saya sentuh beneran dia udah kaget. Ada yang sadar nggak saya gini terus dari tadi? Iya. Rasa saya taruh di tangan dan saya nyentuh dia pakai rasa. Dia nggak ngeh secara logik karena dia nggak dilatih. Kalau udah terbiasa, kayak tadi dia sadar karena dia tadi butuhnya mundur kan. Tapi ya karena udah disentuh berkali-kali, ketika disentuh beneran udah biasa. Ini tekniknya kita deketin cewek, apalagi janda. Nggak perlu 5 menit, men. Nggak perlu 5 menit, kelamaan itu untuk bisa nyentuh. Nggak perlu setengah jam udah bisa nangis. Shoulder to cry. Baru sadar ya? Kalau nggak gitu nggak ngeh kan? Yuk, yang lain berdua-berdua cari pasangan. Terus rasa ini jarak boundariesnya atau batasnya di mana? Batas 1, batas 2, batas 3. Dah yuk, berdua-berdua diri kayak tadi yang pas latihan. Nggak ngaruh kan, nggak nyentuh. Yuk, dan antara anda nggak boleh ada kursi, nggak boleh ada barang. Ayo, jaraknya 3 meter, mulai dari 3 meter. 3 meter, ayo. Yang nggak latihan rugi sendiri, yang sibuk beresin hitungan rugi sendiri. Dah, stop. Dah, sekarang sweet. 1, 2, 3. Ya udah, bodoh. Pokoknya sweet, ada yang menang, ada yang kalah.
Dah. Yang menang yang maju duluan, yang kalah yang diem. Dari sini. Nah. Kali sama ibu kan? Bodoh sama siapa aja. Jaraknya 2 meter ya, 3 meter ya, kedeketan itu. Nah, terus dengerin saya dulu, dengerin saya. Yang satu diam ngerasain. Yang satu lagi maju sambil ngerasain banderisnya di mana. Oh, di sini ya, di sini ya. Yang sana ngejawab iya atau enggak. Yuk. Ya, itu artinya orangnya belum biasa aja. Nah, dia banderisnya di sini, bro. Dia banderisnya di sini. Semua bisa kok. Udah nggak mau lagi. Ali nggak ada temennya Ali. Sengaja. Pak Ali sama ibu. Saya latihan. Pak, ini nggak ada bedanya ini. Udah. Yuk, kamera action, latihan. Maju. Udah nggak usah sweet lagi, udah jelaskan tadi yang menang yang kalah. Woi. Latihannya kayak gua tadi. Ini banderisnya ya. Bener nggak? Bener. Kalau gua maju rasanya beda nggak? Kalau gua diem beda nggak? Oke, udah ngerasa, maju lagi. Di sini ya. Kalau gua maju bener nggak? Kalau gua mundur bener nggak? Kayak gitu. Clear? Clear. Ya, lakukan. Aman. Woi, nanyanya bukan aman. Namanya kerasa nggak? Kerasa. Dia aman juga. Ya, nyetrum nggak boleh. Nggak tahu, lu maju. Lu nggak gini, emang bener nggak? Lu yang ngerasain, bukan dia yang ngerasain. Woi. Yang ngerasain yang maju. Yang ngerasain yang maju, bukan yang diam. Kan gua tadi yang maju, gua yang ngerasain. Gak boleh ada barang di antara Anda. Gak boleh. Lu latihan dia sama Bali sono. Bukan Bali. Mana? Sama saya bos. Nggak ada yang ngerti masalahnya. Dia pengen tahu rasanya, pengen belajar dia. Ayo bagus. Ayo. Yuk, latihannya harusnya begini. Bro, lu sini Gilang. Sini. Harusnya latihannya satu di sini nih bisa 4 orang ini, 4 baris. Oh gitu. Iya. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Lega kan? Nggak boleh ada barang di antaranya. Ini mundurin ininya, hilangin. Nah tuh, nggak boleh ada barang tuh. Yang maju yang ngerasain ya. Ya. Ayo lu ngomong di mana batasnya? Batasnya di sini, Bu. Lu jangan lihat orangnya, lu lihat batasnya. Bener nggak batasnya di situ? Kerasa nggak? Enggak, berarti enggak, bukan. Udah jelas lu nggak ngerti. Mau nggak ngerti? Batasnya pertama di sini. Coba tuh, beda nggak? Lagi. Tuh apa? Batas kedua dia di sini. Beda nggak? Ya, ini batas kedua dia. Batas ketiga dia ada yang lemah di sini, yang kenceng di sini nih. Ini kalau gua maju, beda kan? Oh, lu rasain batasnya. Tegang, lu sama dia. Tegang tuh. Dideketin cowoknya tegang. Ibu yang ngomong. Bahaya kan kalau dideketin tegang. Coba dia ngomong gimana sih? Yang vulgar dia loh. Apa yang jatuh dia loh? Punya dia tegang ini jatuh. Maksud ibu gitu? Lihat dia tegang dia sampai terkapar. Dan sekarang begini pasrah.
Dah, kalau udah gantian. Kalau udah gantian. Kalau udah gantian. Dah, udah kan ya. Nah, kalau udah duduk, kasih kelas. Agak ada suaranya. Oh gitu. Ya udah. Ya ada orang yang sensitif, ada yang nggak sensitif. Tapi apapun itu kuenya habis. Masih ada dikit lagi, Pak. Pang-pang, Pak, itu. Iya, pang-pang. Pang-pang. Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang, sebagian baru ngeh ya. Sebagian lagi nggak ngeh. Nah, kedepannya kalau bisa gitu, jarak Anda harus sedekat mungkin. Sehingga tanpa sadar dia udah merasa kita sebagai teman yang intim. Intim itu bisa dikondisikan, bisa dipaksakan. Kita main masuk aja sehingga dia lama-lama biasa. Tapi orang sensitif, begitu kita ngeliat respon yang nggak enak, intinya adalah jangan sampai berhadapan langsung. Sehingga kalau nggak berhadapan langsung kita kayak gini, jadi nggak direct. Tanpa sadar kita bisa deketin. Itu cara masuk dengan cepat. Nah sekarang kalau dia merasa kita udah orang yang intim, ya benar jadi deket nggak? Tapi kalau yang kalau udah kenal mungkin nggak bisa kayaknya Pak ya. Udah kenal apa? Ya kita temen gitu. Ya nggak perlu gini lagi, kalau udah temen mah langsung aja. Makanya kita nggak jadi chemistry gitu bisa. Enggak. Aja, Pak. Lain, chemistry itu bukan cuma jarak. Kalau Anda pernah sakitin hati orang, Anda pernah udahin dia, Anda pernah dia, Anda pernah tampar dia, kan lain cerita, Pak. Mau deket kayak gimana juga yang ada mau dibunuh lu. Iya, betul. Anda harus ciptakan lanjutannya. Tapi ini kan ketika kita mau bajak sawah ketemu orang yang masih baru atau udah lama nggak ketemu. Nah, iya. Aplikasinya beda. Kalau udah lama ketemu sama istri, nggak usah repot-repot, Pak, sikat aja langsung. Hah? Nggak usah pakai jarak ya tadi tuh. Bapak gimana? Nggak usah pakai jarak, Pak. Bapak apain? Ngapain udah jelas. Kayak tadi lompat ya, Pak. Oh, Samber. sikat ya? Iya, Pak. Ya. Nih, oh yang ini bukan. Ini berarti harus pindah. Ya. Oke, cukup ya. Sip, ini pembelajaran kita mau break ya. Jadi ingat ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya seranda. Bagaimana cara kesan tercipta? Bisa ya. Mana lebih mudah? Berkomunikasi dengan kesan diri buruk, menyeramkan, preman, jelek, kasar, atau kesan baik, cantik, lembut, halus, sopan. Yang baik lah. Maka kesan tercipta berupa interaksi kita sama dia. Bahasa tubuh, intonasi, rasa. Ya, bisa dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Yang materi sesi kemarin, experience itu. Ya, indera yang dia punya. Penglihatan, pendengaran, penciuman. Ya, nah. Bagaimana kesan buruk tercipta? Sama juga. Ya, karena bahasanya kuning dan merah. Nada suaranya mi dan fa. Gimana kesan baik tercipta? Karena nyenengin. Lihat dari video tadi. Ya, topiknya sama, terjadi tiru samakan pimpin, udah dibajak dulu sawahnya. Yang 3 tahap tadi dilakuin. So, pembelajaran jadilah seorang yang komunikatif dan ekspresif. Komunikatif itu banyak bertanya, banyak komentar, sehingga tektokan, nggak sepi. Kalau ekspresif, nah ini yang penting. Ya, lihat yang ekspresif. Ada ngatur raut muka dan gerakan tangan. Ya, coba perhatikan saya. Coba, ada yang bisa ngasih tahu apa yang penting dari session ini?
Pasti sebelah sini nggak ada yang ngomong. Kenapa? Karena saya udah stop. Ya. Jangan pernah ngomong tangannya di atas puting dan di bawah pusar. Coba kalau saya ngomong sama Anda kayak gini, Anda dengernya enak kan? Enak kan? Ya, enak di sini. Kedikit yang tinggi aja tuh di kerongkongan kadang-kadang jadi nutup. Tapi juga jangan dibawa pusar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada hal yang harus kita pahami. Dan di sini hal ini penting sekali. Loh. Saya nggak, apa yang aneh? Ya, kenapa ini daerah-daerah yang apa? Sensitif. Jadi pusar dan lihat ya, diomongin sama dicontohin beda nggak rasanya? Beda. Itu yang penting ada paham. Ya. Yang kedua, ketika ketemu orang pertama-tama, gerakan tangannya kecil dulu, jangan langsung besar. Nanti dia ikut gerak. Begitu dia udah gerak, baru kita gedein. Dia ikut gede juga, aman. Ya. Banyak senyum, banyak angguk, banyak gerak, banyak sentuh. Sentuhnya sentuh rasa, bukan sentuh langsung. Pak, ini dan paknya dari samping kalau sentuh rasa, jangan itu ya, sehingga bawah sadar mereka otomatis tergerak dan mengikuti Anda. Yuk, dari 4 ini mana Anda kurang? Banyak sentuh mungkin, Pak. Angguknya? Cukup banyak. Senyumnya di mata apa enggak? Di mata. Ya, oke. Good. Penutup ya. Penutup ya. Yuk. Oke, 4 cara ngadepin manusia. Nomor 1, gerakan hatinya dengan ketulusan dan persahabatan, sehingga timbul rasa enak hati akibat utang budi dan rasa bersalah. Nomor 2, kalau itu gagal, bujuk rayu dengan logika dan alasan. Gak berhasil, tekan dengan konsekuensi dan dampak akhir, sehingga khawatir, cemas, kepikiran. Kalau bapak nggak gini, ntar kita akan tuntut, kita akan ini, kita akan itu. Konsekuensi. Gak berhasil, baru perangi, tegas, bilang bersama penjahat, eksekusi, atau pakai hukum. Kita pilotin, kita... Tapi ini pilihan terakhir. Harusnya 1 dulu gagal, kedua, 2 gagal, ketiga, 3 gagal, 4. Itu matrix ya Pak ya? Ya, gitu deh. Eskalasi gitu ya. Ranking. Kalau matrix mah ada kolom dan ini. Nah, gimana caranya kita nagih? Ini dasarnya. Gerakan hatinya. Dengan cara bikin rasa gak enak hati, bukan dipaksa. Karena kalau dipaksa, konfrontasi nyakitin hati jadinya. Betul? Ya. Gimana cara bikin orang gak enak hati? Hutang budi. Makanya beberapa itu kadang-kadang suruh datang pagi-pagi, bantuin dia buka warung, bantu dia awal-awal atau closing. Oh, itu dia merasa dibantu, itu jadi gak enak hati nih. Yang kedua, sudah dekat, nyaman di hati, itu tarik bajak sawah tadi. Yang ketiga, merasa bersalah, apalagi dengan terus. Nah ini kita, itu loh, teknik yang istri jemput telat pakai nada do. Ya kalau dia salah, dia telat bayar itu jangan disalahin, bikin gak enak hati, rasa bersalah yang ditimbulin. Ya, atau di program bawah sadar, pakai hukum timbal balik, itu yang salaman, kita senyum, ngangguk, dia ngikutin. Ya, hukum bola bekel, emosi. Paham nggak bola bekel? Tahu? Ya, bola karet tuh. Kalau kita pukul keras banget, apa yang terjadi? Mantulnya keras juga. Kalau lu makin nyolot sama dia akan nyolot balik sama lu sama kerasnya. Tapi kalau lu baik sama dia akan baik sama lu sama baiknya. Bahkan lebih kadang-kadang pantulannya. Kita mukul dari sini ke sini, pantulannya lebih tinggi, Bang. Tergantung seberapa kuat intensi kita pas awal. Ya, hukum bola bekel. Sehingga kita bisa bikin program terprogram otomatis bawah sadarnya. Sri, R-nya kurang, terprogram. Otomatis bawah sadar ya, lewat bahasa tubuh, ekspresi, nada intonasi, tempo, suara, rasa, perumpamaan, simbol. Itu teknik walking hypnosis. Sebagian udah ada pelajari dan saya rasa itu cukup. Ya, so pembelajaran Anda bisa mulai nagih itu dengan cara kooperatif, ada persuasif, nadanya do dan re, pakai teknik empati bersahabat sehingga timbul keterbukaan dan diskusi. Ya, kemudian timbulnya akibatnya gara-gara terbuka diskusi, akhirnya kerjasama mikir bareng, sehingga solusi bersama keluar, deal, kerjasama menjalankan rencana. Atau Anda bisa pakai teknik konfrontatif, nadanya mi dan fa, sehingga timbul konfrontasi. Customer kita pressure, kita intimidasi. Lalu yang terjadi diskusinya adalah argumentasi, debat, nada tinggi, bikin emosi. Lalu strateginya jadi power, kuat-kuatan, maksa,
neken, nyolot, nyakitin hati. Akhirnya dia menghindar atau dia sakit hati. Kalau ternyata dia kuat, akan jadi ngalir write off, eksekusi hukum, paket pihak ketiga buat menengahi, atau status quo sampai sekarang nggak beres-beres. Kalau memang dia bukan penjahat, hindari ini. Makanya profiling di awal benar. Tapi kalau lu orang baik lu gituin, besok-besok dia bayar, setelah itu dia akan menghindar dan sakit hati. Dia akan jadi orang yang transaksional. Gue beli pas butuh. Lebih gue nggak mau. Kalau prioritas lu nggak prioritas, lu terakhir. Kalau udah kepepet gue pakai lu. Kalau masih ada yang lain nggak mau, gue pakai lu lagi. Boleh nggak orang digituin? Boleh kalau dia penjahat. Betul? Tapi kalau dia bukan penjahat, lu akan ngerusak hubungan jangka panjang. Customer lifetime value-nya jadi hilang. Dari relationship berubah jadi transaksional. Pas butuh doang lu pakai. Terakhir, yang bertindak ambil langkah duluan. Maksudnya apa Pak Ibun? Menentukan cara komunikasi, tone penagihan, lampu hijau, dore, dia yang menarik ya. Oke. Sip, apa pembelajaran Anda? Tulis 3 yang Anda mau rubah dengan cara Anda menagih, dan kita break dulu. Ya, kita kasih plus yang mereka buat semua.